listener to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen Deep Talk. Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang affiliator binary option yang memang dari minggu kemarin itu rame banget dibahas. Jadi dibilang affiliator binary option ini sengaja menyesatkan orang agar kalau mereka loss itu 70% uangnya masuk ke mereka dan segala macamnya. Tapi di sini kita tidak akan ngomongin tentang dramanya karena sudah banyak banget yang ngebahas. Kita ngomongin tentang financial wisdomnya. Kenapa kok hal seperti binary option itu tidak akan pernah bisa works untuk mencapai financial freedom dalam jangka panjang. Itu yang akan kita bahas di video kali ini, oke? Jadi langsung aja. Yang pertama mungkin ini mulainya dari Pak Brewo ini yang ngakunya rugi banyak banget dari binary option dan katanya dia ini termasuk korban misleading dari para affiliator. Dan di sini juga kita bisa lihat banyak banget podcast yang membahas tentang ini, klarifikasi itu juga banyak banget. Tapi sekali lagi kita nggak ngomongin dramanya. Jadi kita ngomongin kenapa kok ini nggak akan bisa pernah works. Jadi Einstein sendiri itu sudah pernah bilang bahwa game seperti roulette itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu ya, roulette itu kan yang seperti ini ya, yang seperti roda ini, terus ada warna hijaunya yang warna 0 seperti ini. Karena memang game ini didesain agar bandarnya itu punya kelebihan, punya peluang yang lebih dibandingkan orang biasa. Jadi kalau misalnya ada 36 nomor, kita punya probably menang kan cuma 36 ya, tapi kalau bandarnya itu punya angka tambahan 0 yang warna hijau itu ya, ada 10, ada 20, ada 30 bahkan ya, sehingga dia punya kemampuan untuk kelebihan probability dibandingkan kita. Nah, berdasarkan Investopedia itu biasanya kalau di luar sana di kasino-kasino itu bandarnya punya kelebihan probability dibanding kita kurang lebih sekitar 5,26%-an. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang jangka panjang tidak akan pernah bisa works. Dan juga salah satunya kenapa kok ini tetap ada yang mau ngejalanin ini. Kenapa? Karena memang ada beberapa volusi di dalam dunia betting seperti ini ya. Itu ada yang namanya pertama survivor bias. Survivor bias itu mungkin teman-teman sering banget lihat ya. Kalau ada orang untung itu dipamerin terus-terusan, tapi kalau rugi gak dipamerin. Sehingga kita kan lebih banyak sering dengar cerita untungnya. Jadi kita merasa kalau memang dengan cara seperti itu, binary segala macam itu ternyata kita menganggapnya untungnya itu gampang. Padahal enggak, karena memang banyak orang yang cerita pada saat untungnya aja. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada hot and fallacy. Hot and fallacy ini apa? Hot and fallacy ini kalau kita nyobain sekali dua kali untung ya, nah ternyata kita beranggapan kalau kita memang lagi di atas angin. Kita lagi hoki lah bahasanya, sehingga kita ngebet lebih banyak. Nah akhirnya ya jebol juga seperti itu ya. Nah kalau misalnya secara expected value sendiri, kalau kita main flipping coin biasa 50-50 seperti ini, kita bisa lihat expected value-nya itu kurang lebih ada di garis warna orange, yaitu adalah 0, karena ini 50-50 ya. Jadi selama 1000 kali percobaan kurang lebih ya nilainya di situ-situ aja. Nah kalau misalnya untuk seperti game seperti roulette, itu expected value-nya juga memang akan terus turun dari tiap percobaan ya. Jadi 1000 percobaan itu akan udah hilang berapa, kurang lebih seperti itu. Jadi memang secara statistik gak akan pernah bisa untung. Nah sekarang kita akan ngomongin ke binary-nya sendiri. Binary-nya sendiri itu apa? Jadi saya nggak pernah nyemplung langsung ya tentang binary, tapi saya cukup tahu konsepnya kurang lebih seperti ini. Kita memutuskan untuk membuat prediksi pada saat hari ini jam berapa, exactly berapa menit gitu ya. Nah itu kita akan coba memprediksi grafik misalnya saham A ya, itu akan naik dari $25. Nah, kalau memang ternyata kita benar dan taruhan kita adalah $100, kita akan dapat sekitar 70% sampai 80%-nya. Jadi kita dapat sekitar 70 sampai 80 dolaran lah ya, rata-ratanya sekitar segitu. Nah, tapi kalau kita gagal, artinya pada saat waktu yang ditentukan itu nilainya nggak nyampe 25, duit kita akan hilang semua 100%. Oleh karena itu ini kenapa kok saya samakan dengan roulette, karena ya memang game ini didesain untuk kita kalah. Karena untuk jangka panjangnya kita kalau misalnya menang cuma dapat 80%, tapi kalau kalah rugi hilang semua. Jadi nggak akan pernah bisa menang. Ya seperti itu. Dan juga di sini dikasih tahu kalau di luar sana itu sebenarnya diawasi dengan lembaga bet. Kalau kayak gini, kalau di sini di Indonesia aja bet itu masih disama-samakan dengan investasi, padahal itu totally different. Seperti itu ya. Nah, kita akan ngomongin sekarang tentang probability win-nya. Kalau misalnya kita ngomong 1 banding 1, itu at least kita perlu menang 50% dari percobaan kita agar break even. Nah, kalau di sini ini adalah 1 banding 0,8, sehingga kita perlu lebih dari 50% untuk menang. Anggaplah kita nyoba 10 kali, kita perlu menang 7 kali, dan itu sangat-sangat susah untuk long term gitu ya. Dan juga ini sebenarnya sudah lama banget
hal-hal kayak gini ini dilakukan itu kalau dari dulu tuh namanya sebenarnya fake guru ya. Jadi fake guru itu triknya salah satunya adalah memang memanfaatkan emosi dan insecurities kita, rasa was-was kita. Jadi memang sengaja mereka kayak pamer-pamer punya mobil mewah, gaya hidup glamor segala macam, itu tujuannya untuk memanfaatkan emosi kita agar kita percaya bahwa cara seperti binary itu works, padahal enggak ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah salah satu contohnya yang dia memamerkan banyak kekayaannya, Lamborghini, ceweknya cewek cantik-cantik, terus liburan kemana-mana. Nah tapi ketika dia ditagih utang oleh ibunya, dia ngakunya nggak punya duit. Nah seperti ini ya, ini pamer flexing seperti ini namanya flexing ya. Ini bisa kita lihat liburan pakai helikopter dan segala macam. Ini memang bagian dari branding agar teman-teman percaya. Jadi nggak usah langsung gampang percaya karena ini mudah banget direkayasa, bisa ngerental juga bisa, sangat-sangat mungkin lah disponsori. Apalagi kalau berdasarkan video ini bisa saja hal-hal seperti ini tuh memang ada sponsornya. Bahkan kalau misalnya kita lihat akun yang punya duit miliaran itu bahkan bisa di request. Nah itu teman-teman harus hati-hati banget, jangan gampang percaya dengan hal-hal seperti ini. Itu memang flexing seperti itu mudah banget dilakukan ya. Oleh karena itu saya sebenarnya nggak terlalu suka flexing ya, saya nggak terlalu suka pamerkan berapa untungnya segala macam. Nah itu memang karena kalau memang kontennya edukasi, memang niat yang edukasi, hal-hal kayak gitu nggak terlalu perlu. Apalagi sebenarnya nggak ada untungnya. Anggaplah saya pamerkan uang saya sekian ya, lebih kecil dari teman-teman pasti anggap remeh saya. Kalau misalnya uang saya lebih banyak dari teman-teman, malah ekspektasi teman-teman semua yang akan kemana-mana. Jadi bikin ekspektasi yang nggak real. Nah oleh karena itu biasanya ya saya cuma ngomongin tentang persentasenya aja, uangnya berapa ya itu nggak ada urusan seperti itu. Nah kalau teman-teman memang mau lebih tahu lagi tentang fake guru kayak gini, teman-teman mungkin bisa kunjungi videonya James Dani ya yang Dark Tour ini, terus atau mungkin kalau teman-teman langganan Netflix bisa lihat Money Explain episode 1 itu, di situ dijelaskan banget gimana cara kerjanya gitu. Nah mungkin episode kali ini itu aja. Sekali lagi ini bukan komentarin dramanya, lossnya segala macam, itu juga tetap ada unsur salah dari yang percaya. Tapi kalau di sini kita lebih pintar, harusnya kita tidak akan terjebak hal seperti itu. Itu aja sih mungkin episode kali ini. Karena itu harus seimbang dan cerdas tetap sana.